Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang penting kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehat selalu. Kemudian selalu jaga diri baik-baik dalam masa pandemi ini ya. Nah, sambil menunggu temannya yang belum gabung ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran ya? Sekarang salah satu dipimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo. Oke. Sebelum mengawali pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat selesai. Terima kasih. Saya adakan presensi dulu ya untuk 11 penataan tari. Abbas ada? Hadir, Pak. Mbak Abel? Oke. Baru di kuota, Pak. Kuotanya habis. Ya, Mbak Asifa? Hadir, Pak. Mbak Gaskara? Ada, Pak. Ya. Mbak Deva? Hadir, Pak. Kemudian Mbak Dionisia? Ada, Pak. Fatika Junior? Hadir. Mbak Hanifa? Hadir, Pak. Putri Mayan? Hadir, Pak. Sepdelia ada. Kemudian untuk yang penantang kawitan, Mbak Afif ada ya. Ambru, Mas Arya Gading, Ada, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Dwi Rahmat, Hadir, Pak. Luntang Ade Revales, Hadir, Pak. Ken, Hadir, Pak. Rebecca, Hadir. Zair ada ya. Ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk persepsinya kemarin kita sudah belajar tentang fungsi ya. Untuk materi prasyarat pada pembelajaran kali ini tentang fungsi komposisi, prasyaratnya adalah materi tentang fungsi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama itu menentukan fungsi komposisi dari dua fungsi dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya ini ya. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dengan rasa tanggung jawab. Kemudian untuk prasyaratnya tadi, prasyarat untuk pembelajaran pada fungsi komposisi yaitu adalah materi tentang fungsi. Apakah kalian masih ingat dengan fungsi? Ada yang ingat? Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B di mana setiap elemen anggota A dipasangkan dengan tepat satu elemen pada himpunan B. Kemudian untuk motivasi pada pembelajaran kali ini, silakan lihat atau simak video berikut dalam rangka memotivasi pembelajaran materi ini. Saya sini. Sini. Aduh, sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kebetulan Ibu cari-cari kamu dari tadi. Waduh, ada apaan nih, Bu? Kok saya jadi deg-degan ya? Kamu ini suzon aja sama Ibu. Begini, bulan depan kan adiknya Ibu mau nikahan. Nah, keluarganya Ibu mau buat seragaman. Malum, apalagi gugur rempong gitu. Mau buat seragaman tapi bawahannya rok. Nah, kalau tidak salah, Ibu kamu kan punya workshop ya di rumah. Bisa nggak Ibu pesan sama kamu? Wah, kebetulan sekali. Bu Yuyun juga mau pesan rok songket sama saya. Tapi kata beliau mau lihat motifnya dulu. Nah, kebetulan juga tadi sebenarnya saya mau ketemu sama Bu Yuyun untuk perlihatkan contohnya. Ini Bu. Coba lihat. Nah, kalau yang seperti ini nih, belum masuk. Tapi motifnya bisa lain nggak? Bisa banget dong, Bu. Apa sih yang enggak buat Ibu? Assalamualaikum. Bu, saya pulang nih. Waalaikumsalam. Nona kesal sulahnya juga berbahagia. Bu, berbahagia. Iya, oke tuan. Toko bilang aku. Apa bahagia apa? Jadi gini, Bu. Guruku, Bu Suryani, mau pesan rok songket, Bu. 10 buah, Bu. 10 buah. Hebat kan, Bu? Aku jadi marketernya Ibu. Oh iya, Bu. Tapi dia maunya dengan motif yang seperti ini. Bisa kan, Bu? Kalau ini sih gampang, anakku sayang. Nah, ini namanya motif enggok. Kalau ini sih nanti kita suruh penenun kita saja membuatkannya. Kalau sudah jadi kainnya, bisa dijahit dan ya di roknya. Benang-benang itu kan harus ditenun dulu untuk menjadi sebuah songket. Kalau songketnya sudah jadi, baru deh bisa dibuat rok. Jadi kita bisa ibaratkan fungsi yang pertama itu
menenun, yang kedua itu menjahit. Dari video ini nanti akan saya sajikan masalah seperti ini. Nanti di LKPD ada. Jadi suatu pabrik dengan bahan dasar natrium klorida atau X memproduksi garam melalui 2 tahap. Untuk tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menggunakan garam setengah jadi atau Y. Silakan sambil dibuka LKPD-nya. Kelihatan ya Mas dan Mbak? Kelihatan Pak. Oke. Jadi ini LKPD-nya silakan sambil untuk kelompok masing-masing silakan nanti diskusikan ya. Permasalahannya seperti ini. Dari kamu tadi mengamati video tadi. Jadi untuk fungsi komposisi ini nanti fungsi apa manfaatnya itu banyak sekali. Salah satu tadi dalam dalam video tadi menjelaskan tentang pesanan pakaian ya tadi ya. Jadi dengan bahan itu kemudian nanti dibikin model seperti tadi, nanti menghasilkan dari tukang jahitnya kan nanti dapat untung dan sebagainya. Kemudian untuk yang permasalahan seperti ini akan dipahami dengan, karena kemarin Anda sudah belajar tentang modulnya ya, tentang modul fungsi komposisi. Jadi kelompok masing-masing silahkan nanti diskusikan untuk permasalahan seperti ini. Saya kasih waktu sekitar 30 menitan. Oke, silakan bekerja kelompok masing-masing. Kemudian nanti setelah diskusi selesai, saya harapkan ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Ada yang ditanyakan Mbak dan Mas? Buatan Pak. Ya, kalau menemui kesulitan tentang materi komposisi, silakan dibuka lagi modulnya yang saya share kemarin ya. Nggih, Pak. Masih ada waktu? Sudah selesai kah? Belum, Pak. Masih dikerjakan. Oh ya, jangan lupa untuk yang di akhir LKPD itu ada kesimpulan ya dari materi itu, materi soal-soal itu. Nanti silakan disimpulkan. Gimana Mbak Anindya? Sudah selesai? Belum, ini baru 1. Mbak Atika, gimana Mbak Fatika Junior? Sudah selesai? Belum Pak, baru 1. Bahkan kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompok jangan berebut, tidak berani ya, harus berani. Tidak usah takut salah. Ya, ini melatih kalian untuk berkomunikasi dengan orang lain. Untuk yang nomor 1 dari kelompoknya siapa? Oke, ini kan ada 2 kelas ya. Silahkan mawon dulu. Silakan. Yang dari penataan keramwitan kelompoknya siapa? Mbak Niken. Coba kelompok Mbak Niken. Nanti yang presentasi Amro Pak. Untuk Mas kelompok Amro. saya Mas Amro. Oke, Mas Amro silakan. Untuk nomor 1. Yang bagikan layar Mbak Niken. Menunggu Oke, Mbak apa? Niken. Yang bagian Mbak Niken, yang berbicara Mas Amro. Halo Mbak. Nah, Pak, 1. koneksi saya putus-putus. Gimana Mas Amro? Suara. Bisa. Silakan yang lainnya perhatikan, nanti silakan tanggapi ya kalau ada yang keliru. Sampaikan ke Sudah. teman-teman. Baca soalnya sekalian Iya. Iya. suatu pabrik dengan bahan dasar natrium klorida atau X memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menggunakan garam setengah jadi atau Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X2 X kuadrat itu ya. X kuadrat min 3X min 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY sama dengan G dalam kurung Y sama dengan 5Y plus 2 dengan X dan Y dalam 1 anton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk produksi sebanyak 4 ton, maka banyak garam yang dihasilkan adalah hasil dari tahap pertama. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Y sama dengan F4 sama dengan 4 kuadrat min 3 kali 4 min 2 sama dengan F4 sama dengan 16 min 12 min 2. Y sama dengan F4 sama dengan 2. Y sama dengan 2. Terus hasil dari tahap kedua GY sama dengan 5Y plus 2. G2 sama dengan 5 kali 2 plus 2. G2 sama dengan 10 plus 2 atau G2 sama dengan 12 ton. Berapa? Itu ada yang lain? Di LKPD-nya tadi kan ada cara dengan fungsi komposisi ya? Nggih, Pak. Ada cara fungsi Pak Azizah komposisi. melengkapi? Boleh, Pak. Ini sudah benar hasilnya. Monggo. Silakan Mbak, jelaskan Mbak. Untuk cara fungsi komposisi menggunakan
G bundar fx, di mana menjadi G fx, yaitu dapat dirumuskan G fx diganti menjadi x kuadrat min 3x min 2. Gambarnya jelas atau tidak, Pak? Sudah, sip. Kemudian setelah fx diganti menjadi x kuadrat min 3x min 2, G, kita mencari G memiliki nilai 5, kemudian memasukkan nilai fx, x kuadrat min 3x min 2, kemudian plus 2. Plus 2 kita dapatkan dari gx yang GY sama dengan 5Y plus 2, anggap saja GX sama dengan 5X plus 2. Jadi, kita kalikan satu per satu, 5 dikali X kuadrat menjadi 5X kuadrat, 5 dikali min 3X menjadi min 15X, 5 dikali min 2 menjadi min 10, dan plus 2. Hasil dari penjumlahannya yaitu 5X kuadrat min 15X min 8. Untuk mencari banyak garam yang dihasilkan dengan persediaan natrium klorida 4 ton adalah yaitu G bundar F atau G komposisi F. G komposisi Fx sama dengan GFX, yaitu G bundar F, X-nya kita ganti menjadi 4, sama dengan kita masukkan hasil dari pencarian yang GFX tadi, 5X kuadrat min 15X min 8, sama dengan kita mengganti X dengan angka 4, yaitu 5 dikali 4 kuadrat min 15 dikali 4 min 8, yaitu hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16, 5 dikali 16 min 60 min 8 sama dengan 80 min 60 min 8, yaitu ketemu dengan hasil 12 ton. Sama ya hasilnya dengan yang tadi ya. Jadi kalau tadi kan dengan 2 langkah. Kalau fungsi komposisi ini ya digabungkan jadi satu fungsi ya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Untuk soal nomor 1 itu kan kita memakai G bundar F. Mengapa kita tidak memakai F bundar G, Pak? Yang dipakai kan yang hasil akhirnya, Mbak ya. Jadi yang di daerah asalnya itu kan yang fungsi pertama. Jadi yang GX-nya itu di fungsi akhirnya. Jadi yang F-nya dimasukkan ke G-nya. Di hasil akhirnya kan yang fungsi GY-nya tadi tuh ya. Jadi GY sebagai fungsi untuk daerah asalnya yang di Fx-nya. Terima kasih Pak penjelasannya. Untuk yang nomor 2, kelompoknya siapa? Yang dari penataan tadi, gantian Mbak. Oke, nanti untuk yang nomor 2 nanti silakan untuk hasil dari diskusi ini nanti silakan diupload ke Classroom ya. Kemudian untuk kesimpulan dari satu soal ini dulu aja ya. Apa Mbak dan Mas dari fungsi komposisi yang kita bahas ini tadi? Kesimpulannya apa? Saya boleh menjawab Pak. Ya enggak apa, Mbak Asifa terus. Yang lainnya gimana ini? Monggo Mbak. Jadi untuk kesimpulan materi fungsi komposisi yaitu fungsi komposisi merupakan suatu tindakan memetakan suatu fungsi dari suatu domain atau daerah asal ke daerah kodomain atau daerah kawan. F komposisi dapat dikatakan F bundar tadi adalah suatu fungsi yang diperoleh dari penggabungan dua fungsi. Oke, jadi itu ya. Jadi fungsi komposisi itu merupakan hasil dari penggabungan dua buah fungsi. Jadi untuk matematik itu kan sebenarnya enggak begitu sulit ya kalau kita mau berusaha. Sekarang itu banyak Mbak, kita belajar enggak cuma dari guru saja. Kemudian untuk evaluasinya yang di Google Classroom nanti saya share linknya, silakan dikerjakan untuk penilaian lanjutan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fungsi inverse. Jadi masih ada kaitannya dengan fungsi komposisi ini. Sebelum pembelajaran saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.